Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Bapa yang setia, kami bersyukur Tuhan dan berterima kasih untuk kesempatan hari ini di mana kami boleh datang mendekat kepadamu. Di tengah segala keadaan hidup kami memilih untuk berhenti sejenak dan memusatkan hati kami hanya kepadamu. Biarlah firman-Mu menjadi terang dalam langkah kami dan menjadi jawaban atas setiap pergumulan kami. Bentuklah hati kami Tuhan untuk semakin serupa dengan kehendak-Mu dan mampukan kami untuk hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil di dalam Keluaran 22 ayatnya yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan, seorang pendatang jangan kau tindas atau kau peras, sebab dahulu kamu pun pendatang dari tanah Mesir. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang anak baru pindah ke sekolah yang berbeda. Saat jam istirahat ia duduk sendirian, tidak ada yang mengajak dia bermain. Beberapa teman malah mentertawakan dia karena logatnya yang berbeda. Dalam kondisi itu, dia punya harapan agar ada orang lain, paling tidak satu orang yang mau menyapanya. Situasi ini sedang menunjukkan betapa tidak enaknya atau sedihnya menjadi orang luar yang tidak dikenal atau tidak diterima. Firman Tuhan dalam Keluaran 22 ayatnya yang ke-21 berkata, seorang pendatang jangan kau tindas atau kau peras, sebab dahulu kamu pun pendatang dari tanah Mesir. Bagian ini bukan saja perintah moral, tetapi juga sebagai pengingat bagi bangsa Israel akan masa lalu mereka. Di masa lalu mereka juga pernah tertindas sebagai orang asing dan tidak berdaya. Tuhan ingin membentuk hati Israel supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama kepada orang lain. Di dalam Imamat 19 ayat yang ke-34 juga berkata bahwa orang asing harus diperlakukan seperti orang asli dan mengasihi mereka seperti mengasihi diri sendiri. Firman Tuhan sedang berkata, kamu tahu rasanya ditolak, jadi jangan lakukan itu kepada orang lain. Di sini terlihat bahwa kasih Tuhan selalu dengan sikap empatinya kepada umatnya. Saudara-saudara, dalam kehidupan bergereja, orang asing bisa juga jemaat baru yang baru datang ke gereja, atau juga seseorang yang bahkan kita merasa tidak cocok dengannya, atau bukan kalangan saya. Sikap kita biasanya mencerminkan apa yang ada di hati kita. Apakah kita mengabaikannya, memandang sebelah mata, atau justru kita menyambutnya? Firman Tuhan menentang kita untuk mengingat siapa kita. Kita ini adalah orang asing. Secara rohani kita orang asing yang dulu terpisah dari Allah, tapi dipanggil dan diterima oleh kasih-Nya. Mari buka hati kita, menyapa lebih dahulu, menunjukkan kepedulian dan menciptakan ruang yang aman bagi orang lain. Tindakan sederhana, mengajak berbicara, mendengarkan, atau sekedar hadir menjadi cara nyata kasih Tuhan yang bisa kita bagikan. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau mengingatkan kami untuk memiliki hati yang peka dan penuh empati. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami sering mengabaikan, menilai, atau bahkan menjauh dari mereka yang berbeda atau terasa bukan bagian dari kami. Lembutkan hati kami Tuhan agar kami mampu melihat orang lain dengan kasih-Mu, bukan dengan prasangka kami. Mohon ajarkan kami ya Tuhan untuk menjadi pribadi yang menyambut bukan menolak, yang merangkul bukan mengasingkan. Beri kami keberanian Tuhan untuk mengambil langkah sederhana. Kami boleh menyapa, mendengar, dan peduli kepada mereka. Agar melalui hidup kami, orang lain boleh merasakan kasih-Mu yang nyata. Biarlah kami menjadi saluran kasih-Mu bagi siapapun yang Engkau hadirkan di dalam hidup kami. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara yang terkasih, jika saudara memiliki pokok-pokok doa yang dapat dibagikan kepada kami untuk kami doakan, saudara-saudara bisa mengisi pada link deskripsi dari tayangan ini atau men-scan barcode yang ada di tayangan ini. Kami akan mendukung di dalam doa untuk setiap pokok-pokok doa yang ada.
Dan jika saudara-saudara diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, silahkan bisa dibagikan tayangan ini kepada siapapun yang saudara rindu untuk mendengarkannya. Selamat melakukan firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.